Zhang Seng menyetir mobil yang mewah ke perusahaan untuk wawancara. Tak disangka, orang-orang yang melamar pekerjaan tiba-tiba mulai bersorak-sorai. Ternyata Zhang Seng adalah pemuda kaya. Inilah perusahaan keluarganya. Ia masuk ke dalam. Ia memandang rendah Hari. Kenapa Anda ke sini? Aku nggak mau ke sini. Ibuku paksa aku ke sini. Udah selesai. Tak boleh ngomong, kan? Mas tidak mengatakan kapan akan mulai. Menyadari Zhang Cheng sombong begitu. Hari ingin mewawancarainya terlebih dahulu. Zhang Cheng melempar C-nya ke atas meja. Siapa nama Anda? Udah menulis di sana. Sikap gimana? Kok kesini untuk bekerja? Saya datang mencari pekerjaan, tetapi itu tidak berarti saya harus patuh kalian. Apakah harus berlutut di depanmu? Setelah mendengar itu, Hari marah. Ia merasa lelaki ini sangat khusus. Lalu dia menyuruh Zhang Cheng untuk menjual pulpen. Zhang Cheng melihatnya. Jika Anda kekurangan pulpen, sebaiknya beli saja karena bisa membantu Anda menulis. Jika Anda tidak kekurangan pena terbaik, jangan beli. Saya nggak mau paksa apapun. Saya telah mewawancarai ratusan orang dan belum pernah melihat orang seperti Anda. Walaupun kemampuanmu baik gimana, kami juga tak perlu. Benar kan? Sampai jumpa. Tidak perlu mengucapkan sampai jumpa. Saya paham. Tindakan ini bikin Hari sangat marah. Mereka bilang ia tidak hanya bodoh, tapi juga sombong. Jika tipe orang seperti ini keluar ke masyarakat, mereka pasti akan dipukuli. Tak disangka, 2 hari lainnya tetap menerima Zhang Cheng. Anda mencentangnya V untuknya. Apakah Anda bersedia menerima tipe orang seperti ini? Anda tahu ia siapa? Ternyata perusahaan yang diwawancarai oleh Zhang Cheng. Itulah anak perusahaan di bawah manajemen ibunya. Kali ini, Zhang Cheng wawancara karena ibunya memaksanya. Beberapa hari yang lalu, Zhang Cheng bermaksud untuk memulai bisnisnya sendiri. Ia pergi ke kampus untuk merekrut staf atas nama perusahaan induk. Ia mendesak semua orang untuk datang ke ruang kuliah untuk mendengarkan sesi rekrutmen. Itulah perusahaan besar yang diimpikan oleh para mahasiswa. Semua orang berlari ke gedung itu. Zhang Cheng memulai pertunjukan. Kertas, pena perekam, komputer, siap. Siap. Baiklah, silakan buang semuanya karena tidak berguna. Kalian tahu Mawan, kan? Tahu Fan Cheng Lap, kan? Tahu. Tahu Wang Si, Wang Jianlin, kan? Iya, tahu. Lupa aja. Kenapa? Karena mereka udah tua. Tak hanya gitu, kalian harus melewatinya. Mau bekerja di perusahaan kami. Prinsip rekrutmen perusahaan kami ada 3 aturan. Yang pertama, persaingan sehat. Yang kedua, persaingan sehat. Yang ketiga, persaingan sehat. Semua orang yang semangat dengan pidato Zhang Cheng. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah lelucon Rikit. Setelah Ibu Zhang Cheng mengetahuinya, dia segera menjelaskannya kepada para mahasiswa. Selain itu, dia mengatur wawancara di kuliah. Ia berharap mereka secara aktif mengirimkan resume mereka untuk mengubah karakter putra yang sombong. Tetapi meminta Zhang Cheng untuk datang ke perusahaannya untuk wawancara. Apalagi, dia juga meminta Zhang Cheng untuk memulai dari posisi magang. Tapi ini bukan hal yang diinginkan oleh Zhang Cheng. Jika Zhang Cheng tidak patuh ibunya, ia tak akan memberi uang uteknya. Zhang Cheng cuma bisa patuh. Makanya ada scene di awal video. Ia pikir ia sudah gagal. Tak disangka, ibunya ngomong ia udah berhasil. Setelah mendengarnya, Zhang Cheng tercengang. Ia nggak paham kok bis gitu. Atas permintaan ibunya, Zhang Cheng harus bekerja keesokan harinya. Akhirnya, perusahaan memilih 20 peserta pelatihan yang sangat baik. Di dalamnya ada Zhang Cheng. Ini adalah sesi pelatihan pertama bagi peserta pelatihan. Cuma Zhang Cheng masih belum ke sana. Guru sangat marah. Ia tak disangka ia harus menunggu murid. Tetapi itulah persyaratan perusahaan. Karena Zhang Cheng adalah anak dari pemilik perusahaan induk. Ia menyetir mobil ke perusahaan.
Dia memarkir langsung di posisi mobil presiden. Penjaga keamanan tidak mengetahuinya, jadi dia mencegahnya. Mas, tak boleh parkir di sini. Kenapa? Inilah tempat parkir mobil presiden. Kalau gitu menyuruhnya ke tempat lain. Ku mau parkir di sini. Ke tempat lain, penjaga mengejarnya ke kelas penyegaran. Setelah melihat itu, direktur bertanya ia mau apa. Setelah menyadari itulah Zhang Cheng, direktur minta penjaga pergi. Direktur kemudian meminta kunci mobil Zhang Cheng. Dia akan menyetir ke garasi. Kelas penyegaran dimulai. Semua orang tidak menyangka Zhang Cheng akan berdebat dengan gurunya. Boleh saya bertanya, apakah yang Pak katakan ada hubungannya dengan sel? Ya, ada. Mungkin kemampuanku melebihi apa yang Anda ajarkan. Jadi ku tak mau mendengar Pak ngomong. Sampai jumpa. Anda. Dada. Melihat ia pulang. Apalagi menggodanya. Guru sangat marah. Saya tak mau mengajar. Kok bisa tak sopan gitu? Direktur Zan menyuruh bawahannya untuk mengajarnya. Tak disangka, dia membiarkan semua orang membaca slogan itu. Semangat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Jangan berkencan. Jangan berkencan. Jangan make up. Jangan make up. Setelah mendengarnya, Zhang Cheng tak bisa menahan lagi. Ia mengatakan ini bukan formalisme, tetapi penginjilan. Bukan. Kalian harus serius. Keesokan harinya, direktur mengantar para peserta pelatihan ke restoran. Tak disangka pemimpinnya belum datang. Zhang Cheng sudah makan. Direktur memanggil pelayan untuk membawakan 8 botol anggur putih. Tujuannya adalah untuk menempa toleransi minum mereka. Direktur Zan mengatakan minum merupakan hal mendasar bagi seller. Paksa harus minum anggur. Boleh saya tanya, kalau nggak bisa minum, apakah saya akan dipecat? Tak ada. Selama Anda mencapai KPI, Anda tidak bisa meminumnya. Jika Anda tidak minum, makanlah. Saya udah kenyang. Setelah mengatakannya, ia segera meninggalkan. Hal ini bikin mereka sangat marah. Zhang Cheng sangat sombong. Ketika dia melihat staf merokok, ia ngomong, "Tolong keluar untuk merokok. Kok tak lihat ada orang di sini? Ini adalah ruang merokok. Kamu sangat cerewet. Apakah mau menggangguku? Apakah Anda percaya saya sekarang memberitahu Bos Zan untuk memecat Anda?" Benar kan? Setelah mendengar itu, Zhang Cheng hanya ingin perusahaan memecatnya. Jadi ia ambil alat pemadam api. Jika kalian tidak pergi, saya hanya perlu memadamkan api. Gila, mereka mau memberitahu atasannya. Mereka ingin Direktur Zan menghukum Zhang Cheng. Jika tidak, karyawan lama seperti mereka akan malu. Tidak menyangka, Direktur Zan tidak hanya tak setuju, tapi juga menyuruh mereka kembali bekerja. Mereka hendak pergi. Zhang Cheng udah mencegahnya. Kemudian Zhang Cheng dengan sungguh-sungguh meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Saya merasa terdorong untuk menganggap saya serius. Kalau tak pecat saya, rekan-rekan yang lain akan merasa tak aman. Saya meminta perusahaan memecat saya sekarang. Saya tidak punya hak untuk ini. Sekarang atasan sangat sibuk. Tunggu sampai bos bebas akan menyelesaikannya. Orang lain ingin bergabung dengan perusahaan besar ini, tetapi Zhang Cheng hanya ingin dipecat. Tapi ialah anak pemilik perusahaan induk, tidak ada yang berani memecatnya. Memang dikatakan, kalau Anda kaya, Anda mau lakukan gimana juga bisa.